Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'ati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, kita masih membahas tema besarnya adalah wali-wali Allah. Di antaranya bagaimana menjadi wali Allah, di antaranya adalah kita melakukan amalan-amalan yang amalan itu membuat kita dicintai oleh Allah. Karena wali itu artinya kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan itu diperintahkan, ya, oleh Allah diperintahkan. Ya, umpamanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Artinya wali itu bisa juga artinya penolong. Ya. Allah wali orang beriman, sebaliknya orang beriman juga sebagai wali Allah. Jadi Allah wali orang beriman juga sebagai wali Allah. Jadi bolak-balik dia. Ya, jangan jadi wali setan, ya, jangan jadi wali setan. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah. Jadi orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang menolong Allah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah, mereka adalah wali-wali Allah. Ya, mereka adalah wali-wali Allah. Nah, ada amalan-amalan, perilaku dan perbuatan yang memang dengan melakukan itu, insya Allah kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Ada amalan-amalan yang diperintahkan baik di dalam Quran maupun Sunnah yang mengarah ke sana. Contoh bertaubat, ya, bertobat, mengakui segala kesalahan. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti dia tidak punya kesalahan, tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak terlanjur melakukan kesalahan itu terus-menerus dia lakukan, lalu dia bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya, lalu ia mohon diampuni kesalahan-kesalahan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka, Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya, ya, baik suci pakaian, ya, suci lingkungan, kemudian juga suci diri badan kita dan juga suci hati. Nah, suci hati ini disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Suci hati ini disebut dengan tazkiyatun nafs. Jadi taubat itu, ya, amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba'un nabi atau ittiba'ur rasul, ya, berusaha bagaimana kita menjadi followernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, ya, dalam segala hal, terutama adalah masalah ibadah. Sampai sahabat-sahabat itu bagaimana ingin meniru, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masalah berjalannya, seperti apa Rasulullah berjalannya. Ya, itu dikisahkan, ya, Ibnu Umar atau nama aslinya adalah Abdullah, itu sampai meniru bagaimana cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pernah nginap di rumah Rasulullah,
Itu karena ingin melihat langsung bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Ya, bagaimana sholat malamnya Rasulullah, ingin ditiru. Karena ittiba'un nabi atau ittiba'ur rasul itu juga adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga adalah bertakwa. Seperti yang Allah katakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta, Allah suka ya kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ya, bahasa kitanya adalah bagaimana kita berusaha melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangannya. Itu takwa. Ya. Kemudian ihsan, ya, berbuat ihsan. Bahasa sekarang ihsan disebut dengan profesionalisme. Orang yang bekerja yaitu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan SOP. Ya, sesuai dengan SOP. Itu orang yang bekerja dengan ihsan. Ya. Di banyak ayat Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang melakukan amal usahanya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak asal-asal, tidak asal-asalan. Kemudian as-sabru, bersabar. Ya, innallaha yuhibbus sabirin. Ya, sabar 3 hal. Sabar dalam menghadapi takdir, ya. Kita jadi laki-laki itu adalah merupakan takdir Allah. Ya, merupakan takdir Allah. Terjadi hujan, ya, mendung, kemarau, ya, panen atau gagal panen dan lain sebagainya, itu adalah takdir. Maka kita harus terima takdir itu dengan bersabar. Maka Allah sangat suka kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian juga sabar jadi orang baik untuk taat kepada Allah. Itu juga butuh kesabaran. Karena sabar menurut bahasa artinya menahan diri. Ya, menahan diri untuk terus taat kepada Allah. Dan sebaliknya, juga sabar itu untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, ya. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, ya, karena ada dorongan-dorongan kita kadang-kala untuk melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana kita tahan diri kita untuk tidak terjerumus, ya, kepada hal-hal dosa, pada hal-hal maksiat, ya. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertawakal. Apa itu tawakal? Setelah usaha maksimal, lalu ia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti orang menghilangkan sebab, musabab, ya, menghilangkan usaha, tidak. Jadi justru sabar, maksud saya tawakal. Justru orang yang tawakal itu adalah setelah dia usaha maksimal, hasilnya ia serahkan kepada Allah. Itu kasus seorang sahabat yang menemui Rasulullah dengan mengendarai unta. Rasul bertanya, mana untamu? Kata sahabat ini, unta saya ya itu di dekat pohon itu. Apakah kamu ikat? Dia bilang, saya tidak ikat ya Rasul. Itu bukan tawakal. Jadi tawakal itu ya kalau kuda ya tentunya diikat. Ya, kalau mobil ya tentunya motor diapain? Dikunci dan lain sebagainya. Baru ya penjagaannya, pemeliharaannya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita keluarga. Ketika kita berangkat pagi hari, ya, bekerja ke kantor dan lain sebagainya, kita serahkan. Ya Allah, aku serahkan ya keluargaku ini kepadamu ya Allah. Zat yang tidak akan menghilangkan ya titipan. Ya. Ya Allah, aku serahkan keluargaku kepadamu, penjagaannya, pemeliharaannya, karena engkau tidak pernah menyia-nyiakan apa? Amanah. Menyia-nyiakan titipan, ya. Ya Allah, aku serahkan keluargaku, keselamatannya kepadamu, karena engkau tidak pernah mensia-siakan titipan. Ya, jadi kita titipkannya ke keluarga kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan berarti tidak kita jaga rumah kita, ya, rumahnya dikunci, ya, kemudian di depan juga di pintu gerbangnya ada apa? Security. Nah, itu namanya orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu adalah setelah kita usaha maksimal. Kemudian al-adlu wal qistu, ya, yaitu adil. Ya, contohnya tadi ayat sudah kita baca. Ya, bagaimana kita bergaul dengan orang sesama mukmin, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang kafir.
Nah, orang kafir ini ada orang kafir yang memusuhi kita, ada orang kafir yang tidak memusuhi kita, bertetangga dengan baik, ya, tegur sapa, mungkin saling bantu, saling berikan hadiah dan lain sebagainya. Maka kita pun dilarang untuk berbuat zolim kepada mereka. Malah kita diperintahkan untuk berbuat adil, ya, kepada mereka sekalipun itu orang kafir seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Kenapa? Innallah yuhibbul muqsitin. Ya, karena Allah sangat sayang, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah, berbuat adillah kamu, karena dengan adil itulah yang membuat kamu menjadi lebih dekat, ya, kepada ketakwaan. Nah, baik. Sekarang yang ke-8. Itu tadi mereview kembali, ya, mengingat-ingat kembali, ya, yang sudah kita bahas. Sekarang yang ke-8, amalan apakah yang membuat kita dicintai oleh Allah? Ya, di antaranya adalah dawamu zikrillahi ala kulli hal wa qiraatil Qur'an. Ya, dawamu zikrillah, yaitu berusaha untuk terus, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala di berbagai kesempatan. Baik saat berdiri, duduk, berbaring, ya, berdiri, duduk ataupun berbaring. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Ya, jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memaksimalkan akalnya adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Apa yang ia pikirkan, yang ia pikirkan adalah apa yang khalqillah, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pekerja kantor, ya, dia pun selalu berzikir kepada Allah di kantornya. Ya, seorang pedagang di pasar, dia pun selalu berzikir kepada Allah. Bagaimana zikirnya seorang pedagang? Di antaranya dia selalu ingat Allah, selalu memantau perbuatannya, ya. Apa efeknya? Dia tidak akan curang dalam timbangan atau menakar. Dia tidak akan bersumpah palsu, ya, demi dagangannya laris dan lain sebagainya. Karena itu hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kalau dia pejabat yang tanda tangannya laku, ya, tanda tangannya berpengaruh, dia tidak akan menandatangani surat atau dokumen yang kira-kira merugikan masyarakat. Ya, merugikan masyarakat. Itulah zikirnya seorang pekerja. Ya, itulah zikirnya seorang pekerja. Ya. Jadi zikir itu secara lisan kita mengucapkan apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah kalimat-kalimat zikir. Tapi secara perilaku, orang yang mengingat Allah itu, orang yang berzikir kepada Allah adalah dia berusaha untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan, kalau zikirnya seorang pedagang di pasar, dia tidak curang dalam timbangan dan takar. Dia tidak bersumpah palsu. Kalau zikirnya seorang pekerja, ya, dia tidak korupsi waktu juga. Ya, dia akan tepati waktu sesuai dengan janjinya dengan pihak manajemen. Ya, itu adalah zikirnya seorang pekerja. Ya. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, berusaha juga untuk qiraatil Quran. Ya, minimal berapa? Seorang mukmin itu baca Qurannya berdasarkan hadis Nabi 1 juz dalam 1 hari. Ya, jadi minimal tilawah Qurannya, baca Qurannya berapa? 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Jadi kalau kita bagi 5, karena sholat kita 5, berarti kita, ya, setelah sholat kita baca Qurannya minimal berapa halaman? Yaitu 4 halaman. Ya, 4 halaman. Insya Allah kalau kitanya lazim, kalau kitanya terus, ya, mempertahankan amalan itu, ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis yang kita sudah hafal, Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di antara manusia. Di antara manusia Allah punya keluarga, punya family. Siapa familynya?
Sahabat bertanya, siapa family Allah? Siapa keluarga Allah di dunia ini? Yaitu orang-orang yang ahlul Quran. Ya, ahlul Quran itu adalah orang-orang yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Ya. Orang-orang yang berzikir, yang banyak berzikirnya, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah siapkan buat mereka yaitu ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Ya, ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Nah, inilah orang-orang yang insya Allah menjadi kekasih Allah karena dia mendawamkan dirinya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tilawatul. Adapun zikirnya mau dihitung atau tidak itu masalah lain, ya. Dan ngitungnya apakah pakai jari jemarinya, ya, atau mau pakai tasbih rosario juga tidak ada masalah, ya. Jadi tidak bid'ah, Pak Maskur, ya. Jadi menghitung zikir itu dengan menggunakan tasbih atau batu atau dan yang lain sebagainya. Dulu Abu Hurairah ketika belum ada pabrik rosario, belum ada pabrik tasbih, itu pakai tambang yang dibundel, tambang yang disimpul, ya. Jadi tambang mungkin 10 meter disimpul-simpul, ya. Jadi dia menghitung subhanallah, subhanallah. Nah, kalau sekarang sudah banyak pabrik tasbih, ya, orang menggunakan tasbih dan malah tasbihnya sekarang ada yang pakai digital, ya. Begitu, itu juga silakan. Insya Allah tidak bid'ah, ya. Insya Allah itu tidak termasuk kategori bid'ah. Jadi Pak Maskur sampai malu, ya, ngitung apa zikirnya pakai tasbih. Sampai saya lihat nggak ada tasbih di sini. Ya padahal tidak ada apa, ya. Itu ulamanya Salafi juga terbagi dua. Ada yang mengatakan bid'ah memang, tapi ada yang mengatakan tidak bid'ah. Ya, malah itu sunnah, ya. Jadi berzikir dengan dihitung. Tapi kalaulah tidak dihitung pun tentu Allah Maha tahu berapa banyak zikir yang kita lantunkan. Jadi yang ke-8 itu adalah dawamu zikrillahi ala kulli hal wa qiraatil Quran. Ya, itu mendawamkan, continue terus selalu mengingat Allah dan juga tilawatul Quran. Baik, yang ke-9 at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal faraid. Ya, at-taqarrub ilallah, berusaha mendekat, ya, kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Ya, jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya nawafil, sunnah, ya tentu setelah ia melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Jadi dalam hal ini sekaligus pula bahwa tidak boleh mengutamakan ibadah yang sunnah, ya, tapi menterbengkalaikan, tidak perhatian terhadap yang wajib. Jadi yang wajib dulu kita harus di atas segala-galanya, baru setelah itu kita berusaha juga melakukan ibadah sunnah. Ya, seperti yang selama ini sudah diamalkan oleh bapak-bapak saudara-saudara. Ya, kenapa tidak datang saja? Ya, ketika muazin sudah mengumandangkan iqamatnya. Tapi kalau tidak ada halangan, bapak berusaha untuk datang ke masjid, ya, lebih awal sebelum pelaksanaan sholat fardu itu dilaksanakan. Untuk apa? Untuk mendapatkan sunnahnya. Ya, sunnah rawatib berapa? 1 hari 1 malam, 12 rakaat. Ya, kata Rasulullah, siapa orang yang sehari-harinya dia melakukan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat, melazimkan diri melakukan sholat sunnah rawatibnya 12 rakaat, Allah mempersilahkan kepadanya untuk masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Ya, dari pintu yang mana saja. Uraiannya 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur dulu, zuhur jadi ada 6. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Tapi bukan berarti, ya, sebelum asar itu tidak ada sholat sunnah. Boleh, cuman tidak termasuk rawatib dan tidak muakkadah. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Rasul pun melakukannya begitu, ya, tidak terus menerus. Beda yang tadi disebutkan sebanyak 12. Ya, kalau 12 itu
termasuk muakkad yang Rasul kalaulah tidak melakukan di hari itu karena sibuk, beliau qada. Itu bisa diqada. Ya, contoh qabliyah zuhur berapa rakaat tadi? Yang rawatib, yang muakkadah? 4. Rasul pernah tidak melakukan itu karena waktu itu membagikan ghanimah, harta rampasan perang, terlalu sibuk. Ya, maka Rasul melakukannya di waktu asar. Jadi Rasul melakukan qabliyah zuhurnya di waktu asar. Boleh. Contoh qiyamul lail termasuk muakkadah. Ya, Rasul lakukan terus-menerus. Ya. Sehingga kalau malam itu kita tidak qiyamul lail, boleh melakukan qiyamul lailnya yaitu sebagai qada kapan? Yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum zuhur. Jadi boleh. Paham maksudnya? Contoh kita qiyamul lailnya 3 rakaat. Ya, maka nanti kita ganti malam itu tidak melakukan, kita gantinya yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum zuhur. Cuman menjadi genap. Yang tadinya 3, maka sekarang menjadi 4. Melakukannya berapa? Yaitu 2. Begitu. Orang yang qiyamul lailnya katakanlah 11 rakaat seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi, maka dia 11 jadi berapa akhirnya? 12. Ya, tetap melakukannya 2. Itu cara mengqada sholat malam yang di malam itu kita tidak melakukannya. Dan kalau sholat sunnah itu boleh duduk sekalipun sehat, seger, bugar. Nah, ya. Jadi sekalipun seger, bugar, sehat, walafiat, boleh. Sholat sunnahnya boleh dengan sambil duduk. Jadi tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan orang karena capek siangnya kerja, kemudian malamnya nggak mau sholat, nggak, duduk boleh. Boleh duduknya sambil sila. Begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allahu Akbar. Subhanarabbil azim, subhanallah azim. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni. Begitu. Ya, atau duduk seperti di antara 2 sujud. Nah, begini. Duduknya begini boleh. Boleh sila, boleh juga begini. Ya. Gitu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Kemudian Allahu Akbar. Subhanallah. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Allahu Akbar. Jadi nggak ada alasan karena capek di siang harinya, kemudian malamnya tidak melakukan qiyamul lail. Kenapa? Karena tadi bahwa ya, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah adalah diantaranya adalah orang yang mengamalkan amalan-amalan sunnah setelah ia melakukan amalan-amalan yang sifatnya fardu, amalan-amalan yang sifatnya wajib, ya, termasuk melakukan qiyamul lail, ya, termasuk melakukan qiyamul lail. Karena keutamaan qiyamul lail ini sangat luar biasa disebutkan baik di dalam Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahajjad bihi nafilatan lak, ya. Allah mengatakan fatahajjad, maka salat tahajudlah kamu, ya. Dia sebagai salat nafilah, ya, sebagai salat tambahan, ya, dan disebutkan di beberapa surah, bawahnya dalam surah Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila.
atau ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah-perintah ya kepada kita sebagai orang mukmin, yaitu untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, diantaranya adalah qiyamul lail. Karena hamba-hamba Allah yang dijadikan sebagai kekasihnya adalah orang-orang yang taqarrub kepada Allah dengan melakukan ibadah yang sifatnya nafilah, yang sunnah, setelah ia melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu. Dia tidak merasa cukup dengan melakukan ibadah yang sifatnya fardu saja, tapi dia ingin menambah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ini hadis ya, malah di sini sudah disebut wali. Ya, memang. Seperti dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang naratornya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadisnya hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantu bil harbi, siapa orang yang memusuhi kekasih-kekasihku, siapa orang yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka aku mengumumkan kepadanya peperangan. Jadi langsung perangnya sama Allah. Makanya nggak boleh kita memusuhi wali-wali Allah. Masalah perbedaan furu di antara kita jangan menjadikan kita perpecahan. Nggak apa-apa. Jadi masjid kita menjadi masjid yang berbeda, ya, tapi tidak menjadi permusuhan. Salat subuh imamnya kunut, ya kita sebagai makmum ikut kunut. Ketika imamnya tidak kunut, maka kita tidak ikut kunut, begitu. Jangan menganggap kalau tidak kunut, itu tidak sah. Atau sebaliknya, di belakang yang di depannya kunut, dia tidak mau kunut, dan lain sebagainya. Ya, kita harus berdewasa. Ya, di dalam beribadah, di dalam memahami agama, kita mesti dewasa. Perbedaan-perbedaan masalah-masalah yang cabang, masalah-masalah yang ranting, itu tidak membuat kita keluar dari Islam. Ya, kalaulah kita salah umpamanya. Ya, kalaulah kita salah dalam hasil ijtihad, mengikuti ijtihad, tidak membuat kita menjadi keluar Islam. Dan malah kalau satu ibadah ya itu adalah hasil ijtihad, maka kalaulah salah tetap salah pun dapat pahala. Ya, dapat pahala. Itu berdasarkan hadis tentang seorang hakim. Ya. Jadi seorang hakim itu, ya, kalau hasil ijtihadnya, pemikirannya memutuskan perkara itu benar, dia dapat pahalanya 2. Kalau ternyata hasil ijtihadnya lalu dia memutuskan perkara salah, dia tetap dapat pahala, cuman pahalanya 1. Begitu pula ya seorang mujtahid, contoh Imam Syafi'i. Ya, walaupun imam-imam yang lain itu mengatakan tidak kunut di waktu subuh, tapi Imam Syafi'i berijtihad, ya, subuh itu adalah dawam melakukan kunut, ya, salat subuh terus menerus kunut. Nah, tinggal kita mau ikut yang mana, ya, atau kita moderat. Moderat itu artinya kalau imamnya kunut kita ikut kunut, kalau imamnya tidak kunut maka kita tidak ikut kunut. Kalaulah umpamanya yang kunut itu salah, ya tetap ya dapat pahala cuman 1. Tapi kalau yang menurut Allah kunut yang benar, dapat pahalanya berapa? Yang kunut 2, ya, berdasarkan tadi yaitu penjelasan tentang seorang hakim ketika memutuskan perkara, ya, kalau perkara yang dia putuskannya benar pahalanya 2, kalau ternyata salah hasil keputusannya ijtihad hakim maka pahalanya hanya 1 saja. Jadi tidak membuat dosa sekalipun itu salah. Karena itu hasil pemikiran, memeras akal pikiran sampai mendapatkan ketetapan semacam itu. Ya, entah kunut atau tidak kunut, yaitu diantaranya di waktu subuh. Ya, jadi nggak boleh ya di masjid ini berpecah belah itu gara-gara kunut atau tidak kunut. Jadi mesti dewasa kita di dalam memahami agama. Ya, di dalam memahami agama kita harus bertindak dewasa. Dulu juga di zaman Rasulullah, malah Rasulullah masih ada, yaitu sahabat ketika terjadi peperangan di siang hari di bulan Ramadan, ada yang berbuka dan ada yang tetap mempertahankan puasanya. Antara satu dengan lain di antara mereka itu tidak mengecam. Ya, yang berbuka juga tidak mengecam orang yang berpuasa, sebagaimana halnya orang yang berpuasa tidak mengecam orang yang berbuka.
Ya, kira-kira kalau kondisinya hari ini semacam itu, kira-kira seperti apa? Nah, ya, jadi sahabat sudah memberikan contoh terlebih dahulu kepada kita ketika mensikapi hal-hal perbedaan. Hal-hal perbedaan. Begitu kira-kira Pak Maskur ya? Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala ya berfirman, siapa orang yang memusuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku, berarti aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu anhu. Tidak ada pendekatan ya seorang hamba terhadap diriku yang paling aku sukai kecuali ibadah yang sifatnya wajib. Begitu. Jadi pendekatan seorang hamba kepada Allah yang paling Allah sukai katanya dengan melakukan apa? Ibadah yang sifatnya wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Tapi kata Allah, terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah hingga aku mencintai orang tersebut. Nah, itu tadi. Jadi bahwa dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah wajib, maka insya Allah dengan amalan itulah membuat Allah mencintai orang tersebut. Faida ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku sudah mencintainya, apabila aku sudah mengasihi hamba itu, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangan yang dengannya dia memegang. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jadi kalau dulu kita pernah dengar ya para ulama dengan santrinya yang melawan penjajah Belanda dengan apa? Dengan bambu runcing, ya dengan pedang, ternyata bisa mengusir Belanda yang waktu itu senjatanya apa? Meriam, ya. Padahal meriam itu adalah merupakan senjata paling canggih pada saat itu. Ya, nah itu bisa jadi. Ya, walaupun ada yang menafsirkan ya hadis ini adalah maksudnya orang itu anggota tubuhnya dijaga, dipelihara untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, ya, selalu diingatkan oleh Allah dari perbuatan maksiat. Sebaliknya dia terdorongnya untuk melakukan ibadah-ibadah yang memang Allah perintahkan. Artinya untuk selalu taat kepada Allah. Jadi kalaulah dia ada terlintas melakukan perbuatan maksiat, dijaga oleh Allah ya ketika dia sudah menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini bahwa seorang yang menjadi wali Allah itu tidak bertentangan perbuatannya dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya, orang pada sholat Jumat maka dia pun ikut pergi ke masjid, yaitu sholat Jumat. Jadi tidak ada istilahnya dia tidak melakukan sholat Jumat dengan alasan apa katanya? Sholat Jumatnya di mana? Umpamanya di Mekah. Padahal kita tahu ya, Mekah dengan Indonesia itu jarak waktunya, perbedaan waktunya berapa? 4 jam. Jadi kalau kita sholat zuhur, ya melakukan sholat Jumat di hari Jumat itu, sholat zuhurnya diganti dengan sholat Jumat di waktu jam 12, berarti Saudi baru jam berapa? Mekah baru jam berapa? Baru jam 8 pagi. Ya, baru jam 8 pagi. Orang belum berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Ya, dia minum minuman keras. Tapi ketika ditanya, tidak, dia tidak minum keras katanya. Tapi dia minumnya ya minum Fanta, 7 Up dan lain sebagainya. Cuman penglihatan kamu aja dia minum bir umpamanya. Jadi tidak begitu. Ya, jadi wali-wali Allah itu adalah perbuatannya tidak bertentangan dengan syariat. Siapa orang yang paling dikasihi oleh Allah? Siapa orang yang paling menjadi wali Allah? Nabi Muhammad. Apakah ada hadis yang menjelaskan ya bahwa Nabi Muhammad pernah bertentangan dengan syariat Allah? Itu tidak pernah. Ya, tidak pernah perbuatan Rasulullah bertentangan dengan syariat. Ya, jadi akhirnya kita pun tidak boleh mengklaim ya bahwa kita melakukan perbuatan yang bertentangan. Ya, jadi yang ke-9 itu adalah seorang yang menjadi wali Allah, ya dia melakukan amalan diantaranya berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ya dengan hal-hal yang sunnah setelah ia melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Itu tolong digaris bawahi. Baik, yang ke-10 adalah birrul walidain wassalatu li awwalil waqti wasyami wal imani billah wasilatir rahmi wasidqil hadits ya. Jadi yang ke-10
Di antara perbuatan yang membuat Allah suka, Allah senang kepada hamba itu pertama birrul walidain di antaranya. Ya, berbakti kepada orang tua. Lebih-lebih orang tuanya masih hidup. Masih hidup orang tua? Tidak ada. Keduanya sudah tidak ada. Berarti birrul walidain kita dalam bentuk doa kepada mereka. Apa doanya? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi terus? Birrul walidain kita. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita harus menyambung silaturahmi, persaudaraan, kekerabatan dengan orang-orang yang menjadi kawan, ya, sahabat orang tua kita. Ya, Rasulullah malah, ya, beliau istrinya pun, kawan-kawan istrinya pun kalau Rasulullah menyembelih kambing, ya, atau memberikan hadiah, diberikanlah dagingnya kepada kawan-kawan Khadijah radhiyallahu anha, sampai membuat cemburu siapa? Aisyah, karena ya Rasulullah itu selalu menyebut-nyebut Khadijah. Salah satunya diantaranya beliau memberikan hadiah kepada kawan-kawan Khadijah. Apalagi kita, ya. Nah, begitu. Termasuk kebaikan kita kepada anak dari orang tua kita. Lebih-lebih yang perempuan. Begitu Pak Eko. Lebih-lebih yang perempuan. Anak orang tua kita yang perempuan. Mungkin teteh kita, ya, mungkin juga adik kita yang perempuan. Lebih-lebih itu, ya, itu cara kita birrul walidain ketika orang tua kita sudah wafat, ketika orang tua kita sudah meninggal. Paham ya maksudnya? Atau mungkin juga bibi kita, ya, bibi dari ayah, bibi dari ibu, ya, atau mungkin apa kalau lebih tua, bule, ya, bule dari ayah, bule dari ibu yang perempuan. Lebih-lebih, tapi bukan berarti kalau yang laki-laki tidak, ya, lebih-lebih utamanya itu cara kita, ya, birrul walidain. Kemudian wassalatu li awalil waqt, ya, salat di awal waktu, kecuali salat-salat yang memang, ya, ada uzur. Contoh salat zuhur, ya, karena panasnya terlalu terik, boleh kita mengundurkan zuhurnya. Katakanlah yang mestinya zuhurnya jam 12, kemudian kita undur sampai jam 1 atau setengah 2, itu boleh, ya. Atau mungkin menunggu jamaah, atau kita karena gara-gara BAB, BAK, agak lama BAB, BAK-nya, atau mungkin hidangan sudah tersedia makan, ya. Karena kata orang sono bilang, lebih baik ingat sholat sedang makan dibandingkan dengan lagi sholat justru ingat makan, jadi nggak khusyuk jadi sholatnya, gitu. Makanya kalau ada hidangan sudah tersedia oleh Rasulullah, justru sunnahnya kita melanjutkan makan. Atau selain daripada sholat zuhur karena panas terlalu, sholat isya, ya, karena sholat isya yang terbaik kapan melakukan sholat isya, coba hadisnya. Jangan akhir dulu, jangan langsung akhir, ya. Apa? Apabila sudah lewat sepertiga malam pertama. Bagaimana cara ngitungnya sepertiga? Jadi cara ngitungnya adalah, kan malam 12 jam Indonesia, siang 12 jam. Jadi yang disebut malam adalah dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi, ya, jam 6 pagi. Sekarang dibagi 3. Jadi sepertiganya ada berapa jam? 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi kalau dari jam 6 ditambah 4, 10. Jadi waktu terbaik, saya ulangi lagi nih biar ini ilmu nih. Waktu terbaik sholat isya adalah jam 10 malam. Jam 10 malam. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah apabila sudah lewat setengah malam. Jadi kalau setengah malam jam berapa? Jam 12. Caranya dibagi 2. 12 bagi 2 jadi 6. Jadi dari jam 6 sore ditambah 6 jadi jam 12. Ulangi lagi. Jadi waktu isya adalah seperti yang terjadi di kita, jam 7. Itu memang waktu isya. Atau kalau sekarang 7 lewat berapa? Lewat 5 atau lewat berapa? Kurang lebih, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh sholat isya di situ waktu itu. Cuman yang terbaik sholat isya itu adalah apabila sudah lewat sepertiga malam pertama. Artinya berarti jam 10. Jam 10 itu waktu terbaik. Atau dalam hadis yang lain adalah apabila sudah lewat 1/2 malam. Cuman khawatir umat ini menjadi berat. Makanya kalau para sahabat dulu sampai pada tidur tuh di masjid. Sampai ada yang
nyenggur gitu namanya, ngorok gitu kalau tidur. Ya Rasulullah baru datang sholat isya Rasulullah. Jadi sholat isyanya Rasul jam 10 atau sudah jam 12, begitulah. Nah ini ilmu, jadi kita tidak boleh menyalahkan. Nanti ada sekelompok orang atau pengajian yang dia justru ngaji dulu sholat isya nih, dari maghrib sampai isya, sampai isya pun dia lanjut ngajinya sampai jam 10, baru jam 10 dia azan ya. Tapi ajarnya jangan pakai loudspeaker, takut nanti membingungkan umat ya. Umat kita kan nggak semuanya ngaji, ya kan? Malah kalau mau pengajian rasanya rada berat itu kaki itu, duduk di masjid ya. Ya begitu umat kita. Kalau tadi terkait konteks wanita, Ya. memprioritaskan di akhir kan, atau mengambil jamaahnya bareng-bareng. Oh iya, betul pertanyaan. Ya, jadi jamaah. Jamaah. Jadi maksud saya tadi yang jam 10 malam atau jam 12. Kalau sepakat, oh, Bapak-bapak, ayo kita tetap ada yang sholat isyanya di awal waktu. Kemudian ada yang sholat isyanya jam 10. Boleh. Berjamaah ada 5 orang. Kalau sepakat ya, jam 10 atau jam 12. Jam 12. Jadi mengutamakan jamaahnya. Lebih utama jamaahnya bukan dari waktunya. Begitu ya? Paham ya? Jadi kata Rasul, kalau Allah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan sholat isyanya berapa? Apabila sudah lewat 1/3 malam pertama atau sudah lewat 1/2 malam. Cuman khawatir nanti malah kebablasan atau tidak berjamaah. Tetap jamaah lebih utama. Begitu Pak ya? Tapi seperti sholat asar, sholat maghrib, ya sholat subuh itu lebih utamanya di awal. Gitu ya? Oke. Kemudian lagi wasyam, ya, yaitu puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, ya, maupun puasa sunnah, ya. Kemudian lagi beriman kepada Allah, ya, sebagaimana doa kita, Rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Ulangi lagi, Rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Atau yang lebih panjang, Rabbana innana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Nah, itu diantaranya adalah bahwa doa kita diantaranya adalah doa tawassul. Jadi kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, maka dari itu ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian wasilaturrahmi, ya, yaitu menyambung hubungan kekerabatan, mempererat. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan silaturahmi itu justru kekerabatan yang sudah terputus, kamu harus sambung dia. Artinya kalau orang saling berkunjung dalam kaitan kekeluargaan yang dia tidak ada masalah, itu hal yang biasa. Tapi justru dengan orang-orang yang mungkin sudah terputus, ya kita diperintahkan untuk menyambungnya kembali. Ya. Kemudian wasidqul hadis, ya, bertutur kata yang benar, jadi tidak hoax, tidak dusta. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasul, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di saatnya, di waktunya. Kemudian lagi summa ayun. Lalu apalagi wahai Rasulullah? Summa birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayun. Kemudian ia mengatakan apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Ya, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu berperang maupun menyampaikan dakwah atau ya menyampaikan kebenaran yang ia niatkannya berjihad, maka insyaallah itu termasuk fi sabilillah. Kemudian wahabus siyam ilallahi siyamu Daud alaihi salam. Ya, wahabul hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaquhu. Begitu pula bahwa sebaik-baik puasa itu adalah puasa Daud alaihi salam. Ya, puasa Daud alaihi salam. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Dengan cara berselang-seling, ya. Kemudian lagi yaitu tutur kata yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutur kata yang paling asdaq, tutur kata yang paling jujur, tutur kata yang paling benar. Jadi tidak ngarang-ngarang, ya, tidak ngarang-ngarang. Ini ngarang, ya. Saya mimpi semalam ketemu Rasulullah, ya. Saya mimpi semalam naik mobil bersama Rasul di belakang saya, katanya. Macam-macam orang-orang, ya.
Ingin apa? Ingin menunjukkan bahwa dirinya orang baik, ya, menunjukkan bahwa dirinya orang soleh, orang alim, orang yang dekat dengan Rasul, sampai dikatakan saya mimpi gitu. Ketemu Rasul aja nggak pernah, ya jangan-jangan bukan Rasul yang duduk di belakang mobilnya, ya, di belakang dia, di belakang joknya, ya. Jadi nggak boleh. Kalaulah bener pun, jangan ceritalah sama orang. Nah, ini kan ada ustaz lagi ngaji, ya, ada di video saya lihat. Dia diam, ya lagi ngomong gitu terus dia diam. Dia baca subhanallah, subhanallah, Allahumma shalli. Ya, dia bilang tadi saya baru aja ketemu Rasulullah. Mau begitu. Ya kalaulah dia benar ketemu Rasulullah, Rasulullah ketemu, ya nemuin dia lagi ngaji, ya nggak perlu cerita lah. Karena kalau orang cerita bahwa dia ketemu Nabi, niat Nabi ketemu dengan dia, menunjukkan apa itu? Bahwa dirinya orang baik. Ya orang baik masa harus ngaku, ya kan? Ya kecap selalu nomor satu memang ya. Ya nggak perlu lah, ya. Itu kan menunjukkan. Ya saya lihat di YouTube itu sekarang ustadz tuh begitu suka. Lagi ngaji asik begitu, Mas Gur, lagi ngaji asik begitu. Ya, terus dia diam. Diam. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah masalahnya. Ya, terus dia cerita. Baru aja, ya. Barusan saya lagi asik ngajar itu, lagi asik ngaji, ketika ketemu siapa? Nabi datang kepada dia. Ah, itu. Jadi orang sekarang itu suka, aduh saya heran ya. Jadi orang itu sampai menunjukkan bahwa dia orang baik, orang alim, orang dekat dengan Rasul, sampai dia cerita baru aja didatengin sama Rasulullah. Ya. Nah ini dalam hadisnya adalah ahabul a'mali ilallahi al-imanu billah summa silaturahmi summa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya juga hadis yang lain adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman kepada Allah, menyambung hubungan kekerabatan, kemudian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Selain daripada hadis tadi yaitu tentang sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, dan sebaik-baik tutur kata adalah tutur kata yang paling jujur. Ya, tutur kata yang paling jujur. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kita cukupkan dulu mungkin sampai di sini. Belum selesai juga, memang panjang ini pembahasan. Amalan-amalan apa yang membuat kita dicintai Allah, atau sebab-sebab kita dicintai Allah, amalan-amalan apa? Ya, yang sudah kita sebutkan tadi itu, ya diantaranya takwa, berbuat ihsan, kemudian bertobat, ya, kemudian lagi mensucikan diri, kemudian adil, tawakal, bersabar, ya. Itu amalan-amalan yang membuat kita insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membuat kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.